وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأكبر بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat, dan di antara nikmat yang Allah berikan adalah diturunkannya hujan, sehingga pada malam hari ini niatan kita untuk ngaji di lapangan akhirnya beralih ke masjid. Mudah-mudahan ini jadi hujan yang penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih, biar pembahasannya itu nyambung, kita masih membahas tentang tafsir surat Yasin mengenai hari kiamat, yaitu terakhir ayat 49 ya, 49 dan sampai 53. Diulang baca ayat 49 sampai 53, dan nanti kita akan bahas tanda-tanda hari kiamat, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Semoga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن
suatu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Baik. Kita lihat ini masih membicarakan tentang hari kiamat. Di mana pada pertemuan sebelumnya, 2 kali pertemuan kita telah membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kali ini kita akan lanjutkan. Kemarin sampai pada tanda kiamat nomor berapa? Berapa? 15. Apa yang terakhir? Waktu semakin singkat. Nah, kalau kita lihat dari nomor 9, hilangnya amanat. Amanat itu disia-siakan. Yang nomor 10, tanda kiamat lagi adalah diangkatnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Nomor 11, merebaknya perzinaan. Yang merebaknya perzinaan sampai nanti di akhir zaman laki-laki dan perempuan itu akan ditemukan berzina di tengah jalan atau di pinggir jalan. Kemudian tanda hari kiamat lagi riba yang semakin merajalela. Riba yang semakin tersebar. Kata Nabi SAW, baina yaday sa'a yadharu zina war riba wal khamar. Di antara tanda kiamat yaitu riba semakin nampak, zina semakin nampak, dan khamar minuman keras juga semakin ditemukan di mana-mana. Maka di akhir zaman orang tidak lagi peduli yang halal, yang haram, orang tidak perhatikan ketika itu. Tidak ada lagi yang memperhatikan halal dan haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhadhal mal. Maka ketika itu orang-orang tidak lagi peduli harta yang dia peroleh. Amin halal, amin haram. Apakah harta itu dari yang halal ataukah dari yang haram? Maka orang tidak lagi peduli, yang penting dapat rizki, yang penting dapat penghasilan, yang penting bisa menghidupi keluarga. Padahal yang dia peroleh itu terkadang dari yang haram. Dia memberi suapan pada anak, pada istrinya juga dari yang haram. Ini sungguh bencana yang besar karena akibat-akibat berikutnya itu banyak sekali. Lalu yang ke-13, maraknya minuman keras. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastahilanna ta'ifatun min ummatil khamra bi ismin yusammunaha iyah. Nanti akan datang di akhir zaman orang-orang yang menghalalkan khamar. Di mana khamar itu dihalalkan dengan cara dinamakan dengan selain khamar. Ya, disebut misalnya minuman penghibur, disebut misalnya minuman segar, atau dengan nama-nama semacam itu yang pada hakikatnya termasuk khamar karena setiap yang memabukkan itu dihukumi sebagai khamar. Kemudian yang ke-14, maraknya pembunuhan. Ya, maraknya pembunuhan di akhir zaman itu juga menunjukkan tandanya semakin dekatnya datangnya hari kiamat. Lalu yang terakhir yang kita bahas kemarin, zaman atau waktu semakin singkat.
Nah, ini saya ingin dalami atau ingin menjelaskan hal ini terlebih dahulu. Waktu yang semakin singkat, apa yang dimaksud? Kalau kita lihat kata Nabi SAW, di antara tanda hari kiamat, yataqarabuz zaman. Waktu itu semakin singkat. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, la taqumus sa'a hatta yataqarrabaz zamanu fatakunu sana kasyahri wasyahru kal jum'ati wa takunul jum'atu kal yaumi wa yakunul yaumu kas sa'ati wa takunu sa'atu kadormati bin nar. Kata Nabi SAW, kiamat tidaklah datang sampai waktu itu terasa singkat. Maka waktu setahun itu bisa dirasakan cuma sebulan. Waktu sebulan itu bisa dirasakan cuma 1 Jumat, yaitu 1 pekan. Kemudian waktu 1 pekan cuma terasa sehari. Jumat yang lalu kok besok ketemu Jumat lagi. Terasa cuma sehari. Kemudian 1 hari rasanya itu cuma 1 jam. Dan 1 jam tadi seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Artinya sesuatu yang terbakar seperti pelepah kurma itu sangat-sangat cepat. Berarti waktu berputar begitu cepatnya. Ada 5 pengertian mengenai waktu yang begitu cepat di sini. Ada 5 pengertian saking para ulama mengenai waktu yang begitu cepat di sini. Yang pertama, memang maknanya waktu dirasakan sangat-sangat pendek. Memang maknanya waktu itu dirasakan sangat-sangat pendek. Jadi yang setahun tadi terasa seperti sebulannya, hakikatnya seperti itu. Kok kayaknya ini baru bulan Januari kemarin, kok besok ketemu Januari lagi. Ini berarti waktu hakikatnya terasa singkat, terasa begitu cepat. Kemudian ada ulama juga yang mengatakan yang namanya waktu yang terasa singkat tadi artinya waktunya sudah sedikit berkahnya. Makna yang kedua, berkahnya dirasakan sedikit. Berkahnya dirasakan sedikit. Jadi seakan-akan waktunya itu sia-sia terus. Apalagi kalau diisi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Apalagi kalau diisi dengan maksiat. Itu akan terasa sia-sia, tidak ada keberkahan sama sekali pada waktu tersebut. Coba lihat kalau waktu kita cuma habis ya mungkin 12 jam itu di depan TV. Atau sekarang tidak lagi di depan TV, namun di depan HP kita sendiri. Ya, lihat berita-berita, putar video, lihat Facebook, majalah nggak ada di HP itu nggak ada. Ya, lihat Facebook, lihat statusnya ini sudah di like apa belum? Sudah ada yang nyentang apa belum? Sudah ada yang komentari apa belum? 1 jam terus berlalu seperti itu saja. Beda kalau halnya dia manfaatkan hal-hal tadi yang sifatnya mubah, termasuk HP tadi, nih, termasuk media-media sosial, dia gunakan untuk dakwah. Maka akan terasa manfaat. Dia jelaskan tentang masalah hukum. Ketika itu dikomentari dengan komentar yang baik, ada yang bertanya, ada yang memberi masukan, dan ada yang ambil manfaat dari ilmu tersebut. Itu akan terasa bermanfaat dan penuh berkah. Jadi kalau waktu yang singkat di sini, maknanya kata sebagian ulama, artinya adalah waktunya benar-benar singkat. Waktunya apa? Benar-benar singkat karena tidak ada lagi berkahnya. Karena tidak ada lagi
berkahnya. Beda kalau bapak ibu-ibu ketika malam hari itu tahajud. Ya terserah tahajudnya mau berapa rakaat. Mau 11 ya seperti Ramadan ya boleh. Mau 3 rakaat witir saja 3 rakaat tok juga boleh. Ya karena sisa waktu subuhnya tinggal 5 menit lagi rakaat juga boleh. Yang penting ada waktu yang digunakan untuk sholat malam. Langsung lanjut lagi masuk subuh. Kerjakan sholat subuh, sebelumnya sholat sunnah fajar. Dia nunggu lagi waktu bar subuh, itu ditunggu lagi sampai matahari meninggi. Kemudian melakukan sholat apa? Isyraq. Sholat apa? Isyraq. Kalih rakaat setelah matahari meninggi, yaitu kira-kira waktunya 15 menit setelah matahari terbit. Sekarang matahari terbit jam 5:15. Berarti plus 15 menit. Berarti setengah 6. Setengah 6 dia lakukan sholat isyraq setelah dia tinggal di masjid sampai jam setengah 6 tadi. Lalu mengerjakan sholat kalih rakaat. Pahalanya hajan wa umrotan tamatan. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Dapat pahala haji dan umroh yang sempurna dan biayanya gratis. Biayanya apa? Gratis. Jadi yang nggak punya duit untuk munggah umroh 25 juta atau munggah haji berapa sekarang? Reguler 38 juta, maka bisa dicari pahalanya, pahala haji lan umroh dengan melaksanakan sholat isyraq kalih rakaat. Coba dia tunggu waktu seperti ini saja, nunggu mungkin sekitar 2 jam lah, itu sudah dapat pahala seperti itu. Dari waktu tahajud tadi sampai matahari terbit meninggi, kemudian melaksanakan sholat isyraq. Setelah itu dia lakukan aktivitas hari itu seperti biasa sampai nanti tidur malam, dan dia kerjakan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah ketika itu. Waktu memang terasa cepat sekali, namun semuanya itu penuh berkah. Beda kalau tidak diisi dengan ibadah. Cuma ngurus sawahnya, cuma ngurus ternaknya. Ternaknya sudah diberi pakan apa belum? Mikir seperti itu terus hampir 24 jam. Waktunya habis di sawah, waktunya habis di jalan, waktunya itu habis golek pakan dan seterusnya. Waktu itu akan serasa sia-sia ketika tidak ada ibadah sama sekali di dalamnya karena tidak ada berkah. Maka kalau mau berkah, walaupun punya aktivitas sesibuk apapun, punya pekerjaan di kantoran, punya pekerjaan di sawah, punya pekerjaan dimanapun, kalau semuanya itu diisi dengan ibadah, maka semuanya akan mendapatkan berkah. Yang singkat tadi itu semuanya terasa nikmat karena semuanya itu penuh berkah. Yang ketiga, tafsiran para ulama lagi, kenapa sampai disebut waktu itu terasa begitu singkat? Kata mereka, karena kita tinggal ketika itu dengan orang-orang yang sama-sama bodoh, sama-sama tidak kenal agama, sama-sama tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, sama-sama berbuat maksiat. Maka ketika semuanya itu terliputi dengan kebodohan, gak ada yang mau ngaji sama sekali, maka kesehariannya dalam kehidupannya itu tidak ada hal-hal baik yang ditemukan. Ya, tidak ada hal-hal baik yang ditemukan. Maka yang dirasakan itu waktu yang berlalu itu sia-sia semuanya. Ini terjadi ketika kapan? Semua itu sama-sama bodoh. Nggak mau ada yang ngaji, nggak ada yang mau nambah ilmu, pingin tetap ada seperti dulu, tidak mau berkembang. Ini juga menunjukkan waktu akan terasa singkat. Yang keempat, ini kaitannya tafsiran yang keempat ini sesuai dengan kemajuan zaman.
sesuai dengan kemajuan zaman. Yaitu sekarang bermunculan alat-alat yang canggih. Ada saudara kita di Indonesia Timur, di Papua sana, kita tinggal di Gunung Kidul, cuma hubungan lewat telepon sudah bisa tanya kabar. Mas, jenengan kabarnya bagaimana? Anak sehat, keluarga sehat, ada yang susah atau enggak? Nanti saya bantu. Cuma lewat alat yang canggih saat ini. Dan itu semakin berkembang lagi. Ya, ada yang bahkan di sana itu putar video, pasang kameranya, di sini juga pasang kamera, akhirnya bisa video calling. Bisa saling lihat wajah satu dan yang lainnya, seakan-akan menatap muka langsung, padahal yang satu di Papua sana, yang satu di Gunung Kidul. Ini tafsiran yang keempat, ya, dengan alat canggih yang jauh itu terasa dekat. Juga dengan alat transportasi yang begitu modern saat ini, jarak-jarak yang jauh cuma ditempuh dalam waktu yang singkat saja. Biasanya kalau kita ke Jakarta itu menempuh perjalanan bisa lebih daripada 12 jam. Namun sekarang ini cuma duduk di pesawat 50 menit itu sudah sampai dari Bandara Adi Sucipto sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Cuma 50 menit. Jogja, Jakarta cuma dihitung dalam waktu 50 menit saja. Ke Surabaya cuma 45 menit. Ya, jarak yang jauh yang dulu kita tempuh bisa 8 jam, bisa 12 jam, cuma dapat kurang dari 1 jam. Padahal itu jarak yang sangat-sangat jauh. Orang yang dulu naik haji itu dengan kapal berbulan-bulan, berhari-hari, ya, sekarang cuma ditempuh dengan pesawat, ya, itu bisa ditempuh cuma dalam waktu 8 jam saja. Ya, waktu bisa dicapai dengan singkat, jarak yang jauh bisa ditempuh dengan cara yang singkat. Ini juga yang menunjukkan tanda semakin dekatnya kiamat. Dan ini akan semakin maju. Ini akan semakin maju. Apalagi Gunung Kidul katanya akan dibuka lagi bandara komersil. Ya, lebih singkat lagi mau kemana-mana loh dari Gunung Kidul langsung. Mungkin lama-lama nanti dipanggang lagi juga ada seperti itu. Bandara sendiri. Kemudian yang kelima, tanda waktu yang singkat ini nanti muncul pada waktu tertentu. Kata para ulama, ini muncul waktu yang singkat ini terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Zamannya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit tentang Imam Mahdi dan tentang Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi itu nanti adalah seorang pemimpin yang nanti akan muncul di akhir zaman. Dia akan hidup berkuasa selama 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun disebutkan dalam riwayat. Dan Imam Mahdi ini adalah orang Quraisy. Jadi bukan orang Jawa. Jadi kalau ada Imam Mahdi itu dari Gunung Kidul, wah ini sudah masalah. Apalagi ciri-cirinya nggak pas lagi. Ya, Imam Mahdi itu ciri-cirinya, ya, tiang Quraisy itu hidungnya mancung. Ya, hidungnya mancung. Kalau ada dari Gunung Kidul atau ada dari Panggang terus ngaku saya Imam Mahdi, secara ciri-ciri nggak masuk, yo berarti ini adalah Imam Mahdi palsu. Ini KW, ini gadungan, ya, KW gadungan. Imam Mahdi sudah ada ciri-cirinya. Ketika Imam Mahdi itu muncul, maka akan terasa yang kemarin saya sebut harta begitu melimpah. Sehingga yang kemarin disebutkan untuk cari pengemis kemarin apa? Susah sekali cari pengemis. Saking makmurnya keadaan saat itu. Saking makmurnya. Untuk cari pengemis sangat-sangat sulit sekali padahal harta melimpah saat itu. Bahkan ada yang mau diberi, Pak, ini Bapak akan diberikan zakat. Yang mau diberi itu malah jawab, saya nggak butuh dengan hartamu.
Kalau sekarang di zaman ini, ya, ini bukan zaman Imam Mahdi. Kalau diberi walaupun dia kaya mampu tetap, oh ya saya butuh Pak, ini Pak saya butuh. Ya. Bahkan kalau dia itu ya sudah mampu juga, mungkin bisa daftarkan sebagai termasuk golongan orang-orang yang miskin juga. Nanti ngantri di kantor pos. Ya, biasanya ngantri di mana? Yang kantor pos ya, ikut-ikutan ngantri di kantor pos. Padahal ketika ngantri itu wah, kalungnya, cincinnya, gelangnya itu Masya Allah numpuk semua. Ini datang minta di kantor pos loh ini. Ya. Minta di kantor pos. Padahal ini masuk deretan orang-orang yang miskin. Itu zaman kita. Kalau zaman Imam Mahdi itu berbeda. Nah ketika Imam Mahdi itu muncul, itu akan kehidupan sangat-sangat adil. Ya diperlakukan dengan adil dan kesejahteraan itu sangat-sangat tampak saat itu dari Imam Mahdi yang muncul. Nah saat Imam Mahdi muncul, ingat Imam Mahdi itu namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Bapaknya namanya sama dengan bapaknya Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau namanya Sutejo misalnya, mohon maaf nggak masuk. Nggak masuk Imam Mahdi. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad, maka nggak boleh pakai nama lain. Bapaknya juga namanya Abdullah, sama seperti bapaknya Nabi Muhammad. Nah nanti akan berkuasa selama 5 tahun atau 7 tahun atau 9 tahun. Dan ketika itu turunlah Nabi Isa alaihi salam. Dan ini akan muncul di akhir zaman. Kok dikatakan Nabi Isa itu turun? Emangnya Nabi Isa itu masih hidup? Iya, Nabi Isa itu masih hidup. Apa ceritanya kok Nabi Isa itu masih hidup? Sekarang Nabi Isa itu ada di langit. Ceritanya dahulu, ini perlu dipahami bahwasanya ada versi menurut orang Nasrani yang digantung di tiang salib. Itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya apa ketika itu? Sebagai juru selamat penebus dosa. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat itu ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam ketika digantung di tiang salib. Disebut juga dengan juru selamat. Ya, maka disebut dengan Yesus atau disebut juga dengan sebutan Mesia. Dengan sebutan apa? Mesia. Bapak saya tahu hafal ada pemain bola namanya Messi. Tolong Messi itu tidak boleh masuk masjid. Kalau Messi masuk masjid berarti juru selamat masuk masjid. Juru selamat masuk masjid itu berarti versinya Nasrani. Masa Tuhannya Nasrani masuk masjid coba? Itu kira-kira gimana itu? Pakai nomor 10 kemudian di belakangnya tulisannya Messi. Tolong anak-anak mudanya yang remaja-remaja diperingatkan tidak boleh pakai baju semacam itu. Ya, ini kadang nggak paham, nggak tahu asal usul namanya itu dari mana. Padahal dia asal usul namanya itu artinya Messi itu artinya juru selamat. Ya. Kemudian Nabi Isa ketika itu tawarkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini disebut dengan Hawariyun. Ya, murid-muridnya ini disebut dengan Hawariyun. Ketika itu murid-murid Nabi Isa itu sedang kumpul. Dan Nabi Isa beritahu, siapa yang di antara kalian itu mau berkurban, mau jadi kurban nantinya ketika saya nanti akan diangkat ke langit. Dan ada dua versi memang tentang cerita Nabi Isa di sini. Ada yang katanya yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah murid yang pengkhianat. Ya, yaitu disebut dengan Yudas. Dan ada yang mengatakan, ini versinya dari tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya yang diserupakan dengan Nabi Isa itu murid yang paling setia, yaitu dari kalangan Hawariyun tadi. Walau alam versi yang benar ini adalah dari murid Nabi Isa yang paling setia. Ketika itu Nabi Isa tawarkan, siapa di antara kalian yang mau berkurban nanti akan digantung di tiang salib. Kemudian saya nanti akan diserupakan dengan orang tersebut. Dan nanti orang ini akan digantung di tiang salib. Sedangkan saya Nabi Isa akan diangkat ke langit. Kemudian yang namanya murid yang setia itu rela berkorban. Dan dia tahu nanti akan dapat balasan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingat dulu, ajaran Nabi Isa dan murid-muridnya itu masih ajaran yang murni. Semuanya masih beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa dan murid-muridnya itu Islam. Nabi Isa dan murid-muridnya itu Islam. Adapun penyebutan mereka dengan Nasrani, Nasrani itu artinya penolong. Kalau orang Yahudi disebut Yahudi itu dari kata huda, artinya petunjuk. Mereka mengklaim dirinya berada di atas petunjuk. Kalau orang Nasrani, mereka itu mengakui sebagai penolongnya Allah. Maka disebut dengan Nasrani. Namun penyebutan ini muncul belakangan. Yang ada, ya, mereka itu adalah orang-orang yang tadi beragama Islam. Nabi Isa juga beragama apa? Islam. Karena ajaran para nabi itu satu. Semuanya itu mengajarkan tauhid. Semuanya itu mengajarkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kalian seorang rasul yang dimana dia memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sembahlah Allah semata dan jadikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi semata, tidak pada yang lainnya. Berarti semua nabi itu memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa, semuanya mengajarkan ketauhidan, mengajarkan Islam untuk menyembah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berarti semuanya muslim. Nabi Ibrahim muslim, Nabi Musa juga muslim, Nabi Isa juga muslim. Semuanya beragama Islam. Nah, ketika tadi akhirnya orang Yahudi ketika itu mengejar Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diubahlah muridnya yang paling setia itu menjadi mirip dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian muridnya ini yang digantung di tiang salib. Nah, kemudian ketika itu orang Nasrani dari situlah mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Ya, periode-periode berikutnya mereka bahkan membuat konsensus, membuat kesepakatan. Orang Nasrani membuat kesepakatan. Mereka membuat kitab sendiri dari orang-orang yang menulis kitab sendiri dengan tangan mereka. Bukan wahyu lagi dari Allah. Mereka akhirnya mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Atau keyakinan mereka itu adalah Trinitas, yaitu mengangkat Nabi Isa itu sebagai bagian dari yang tiga. Maka biasanya kalau mereka itu berdoa menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kalau orang Katolik itu kalau berdoa itu silang tiga. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa demikian? Bapa itu artinya Tuhan, Putra itu artinya anak Tuhan, Roh Kudus itu seperti malaikat Jibril, penyampai wahyu. Berarti satu waktu langsung berperan jadi tiga. Ya, langsung satu waktu berperan sebagai Bapa, satu waktu berperan sebagai Putra, satu waktu berperan sebagai Roh Kudus. Jawabannya gampang. Bisakah presiden itu merangkap sekaligus jadi menteri, ya sekaligus jadi rakyat? Bisa atau tidak? Presiden itu rangkap tugasnya langsung jadi menteri, kemudian rangkap juga sebagai rakyat. Boleh nggak seperti itu presiden? Tidak bisa. Tidak mungkin rangkap jadi tiga. Jadi secara logika sudah tidak masuk akal. Jadi logikanya seperti itu. Maka akidah Trinitas tadi itu sudah terbantahkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Ya, intinya mereka punya keyakinan Trinitas, mengakui Nabi Isa itu sebagai bagian dari yang tiga. Sekarang ini kaitannya Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan perayaan Natal. Ini bukan sara karena saya bahas pada tiang muslim. Ya, untuk mengajarkan muslim untuk fanatik. Untuk mengajarkan muslim tahu yang benar. Ya, ini bukan sara. Ya, walaupun nyinggung orang lain namun untuk memperkuat akidah orang muslim.
Nah, kaitannya dengan Natal. Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Yesus. Yaitu tadi Nabi Isa yang mereka angkat sebagai Tuhan. Berarti kalau orang Nasrani memperingati Natal, berarti sama saja memperingati kelahiran anak Tuhan. Berarti sama saja memperingati kelahiran anak Tuhan. Padahal katakan Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Itu sampai disebutkan, nanti bisa dilihat pada surat Maryam ayat 88 sampai 92. Kalau kita mengatakan Allah itu punya anak, Tuhan itu punya anak, ini sampai membuat langit itu bisa runtuh. Artinya Allah sangat-sangat murka. Itu Allah itu katakan wa qalu takhazar rahmanu walada. Mereka itu sengaja mengangkat Allah itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka membuat suatu perkara yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Di ayat 90 dari surat Maryam dikatakan, gara-gara perkataan itu, mengatakan Allah itu punya anak, itu membuat langit itu hampir-hampir jadi runtuh, bumi itu hampir-hampir jadi terbelah, gunung-gunung ketika itu hampir-hampir jadi hancur. Cuma karena mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki putra. Berarti ketika ada yang mengucapkan seperti ini, mengucapkan selamat Natal. Tiang muslim mengucapkan selamat Natal. Berarti sama saja mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Kelahiran anak Tuhan tadi membuat Allah itu murka, langit itu hampir runtuh, bumi itu terbelah, gunung-gunung itu jadi hancur. Berarti perkataan ini tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Walaupun dia katakan saya tidak meyakini keyakinan orang Nasrani. Namun dari ucapan sudah tidak boleh. Dari ucapan sudah tidak boleh. Dan ucapan selamat itu secara bahasa artinya kita mendoakan keselamatan bagi orang lain. Padahal untuk memulai mengucapkan salam pada orang Yahudi dan orang Nasrani itu nggak boleh. Kita ketemu di jalan, ketemu misalnya ada teman atau teman kantor itu punya keyakinan berbeda, kita ucapkan salam. Kita mulai lebih dahulu, Assalamualaikum. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Tidak boleh kalian mendahului mengucapkan salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh memulai. Namun kalau mereka ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum, maka kita juga jawab. Para ulama ada dua jawaban di sini. Ada yang menjawab dengan Wa'alaikum. Karena dulu orang Yahudi kalau mengucapkan salam itu dengan ucapan Assalamualaikum. Maka Nabi itu jawab Wa'alaikum. Tadi ucapannya apa? Assalamualaikum. Apa yang hilang di sini? La, bukan assalamualaikum namun assalamualaikum, artinya celaka kamu. Maka Nabi balas waalaikum, kamu juga sama-sama celaka. Karena boleh balas dengan yang semisal. Namun kata para ulama, kalau diucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik. Karena mengamalkan firman Allah, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan. Penghormatan di sini adalah ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik ataukah yang semisal, meskipun yang mengucapkannya itu non muslim. Maka sebagian ulama itu katakan jawab lengkap juga sama seperti yang dia ucapkan. Namun ada sebagian yang katakan tetap jawab Wa'alaikum. Namun kalau ini di depan umum, semua yang muslim-muslim kompak lagi. Ya, padahal ini pejabat yang ucapkan di depan Assalamualaikum warahmatullah. Padahal dia non muslim, semua jawab Wa'alaikum. Coba gimana kira-kira perasaannya? Ya, gimana perasaannya? Ini sudah beda sekali. Ya, maka baiknya untuk menjaga tadi, maka baiknya jawab dengan lengkap. Karena mengamalkan ayat
yang ada dalam Al-Quran. Nah, bentuknya lagi di sini saya kembangkan lagi, tolong dipahami yang kaitannya dengan Natal. Ini sederhananya tadi tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Termasuk juga tidak boleh menghadiri atau mendukung perayaan Natal. Menghadiri kalau diundang itu tidak boleh. Termasuk juga kalau ketika itu kita disuruh untuk bantu-bantu. Rewang misalnya. Atau sama-sama masak untuk acara Natal. Tetap juga tidak boleh. Dalilnya Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dukungnya juga tidak boleh, ya, kalau bukan petugas keamanan, bukan saking kepolisian, tidak boleh untuk menjaga acara Natal. Ya, tidak boleh turun untuk menjaga acara Natal. Ya, ini tidak diperbolehkan. Saya nggak singgung siapa-siapa di sini, pokoknya nggak boleh. Ini misalnya rombongan RT disuruh jaga, pokoknya demi keamanan. Mereka sedang beribadah di gereja, mohon maaf, tidak boleh untuk jaga. Bukan urusan kita. RT itu bukan bagian dari petugas keamanan. Yang ada suruh polisi yang jaga, karena polisi punya tugas untuk menjaga seperti itu. Ya, polisi punya tugas untuk menjaga seperti itu. Mereka punya tugas untuk jaga keamanan. Niatannya untuk jaga keamanan. Ya, untuk menjaga stabilitas keamanan ketika hari itu. Yaitu tugas mereka, bukan tugas kita yang tidak punya sangkut paut apa-apa. Kemudian termasuk di sini juga yang punya catering, yang punya toko, yang punya warung tidak boleh dukung juga untuk menerima orderan yang kaitannya dengan acara Natal. Nanti ketika tanggal 25-12 kemudian ada orderan besar-besaran, ya, pesan nasi kotak 300, ya, tolong nanti dibawa ke rumah saya. Itu pas ada acara kebaktian di situ. Tidak boleh. Karena dalam jual beli, kalau ini mendukung acara maksiat dan kita tahu itu maksiat, tidak boleh untuk didukung. Ini bukan menjual yang haram loh. Namun masalahnya jualan kita ini digunakan untuk acara maksiat. Ya, digunakan untuk acara maksiat, tidak boleh untuk mendukung acara semacam itu. Termasuk juga toko-toko tidak boleh menjual aksesoris-aksesoris yang kaitannya dengan Natal. Contohnya apa aksesorisnya? Pohon Natal atau undangan Natal atau pakaian Natal. Tidak boleh toko muslim jual seperti itu. Termasuk di sini kalau punya toko, ya, tolong pegawai-pegawainya, ini terutama yang perusahaan-perusahaan non muslim, pegawai-pegawainya itu disuruh untuk pakai baju khas perayaan Natal. Tahu baju khasnya? Ya, tahu baju khasnya merah putih kan? Ya, topinya itu merah, ada garis putihnya. Ini pakaian Sinterklas. Tahu cerita Sinterklas? Sinterklas itu biasanya pakai jenggot, brewok, ya, putih. Kemudian pakai baju merah, ada garis putihnya. Itu kalau Sinterklas itu dalam agama Nasrani itu untuk seseorang yang biasa memberikan hadiah kepada anak-anak yang baik. Ya, saya ini paham seperti ini karena tinggal di lingkungan Kristen dulu. Anak-anak yang baik itu nanti ketika hari Natal nanti Sinterklas bawa hadiah, ini kamu. Padahal orang tuanya yang beri sebenarnya, namun nitip pada Sinterklas. Sinterklas bawa ke rumah kemudian beri. Kalau anak yang nakal itu nanti diberi oleh yang lainnya lagi, bukan Sinterklas, biasanya pakai tampak hitam, jadi dipakai arang semuanya, itu nanti juga bawa hadiah untuk anak-anak yang nakal. Ya, untuk bawa hadiah untuk anak-anak yang nakal. Nah, ini ditiru ketika di toko-toko, di instansi-instansi, di warung-warung, di pom bensin. Pokoknya kalau mendekati tanggal 25-12 itu disuruh memakai pakaian-pakaian Sinterklas tadi. Ini termasuk mendukung juga. Tidak diperbolehkan seperti itu. Bahkan sudah ada fatwa dari MUI ini yang melarang, ya, ada pemaksaan untuk hal tadi mengenakan pakaian Sinterklas. Jadi tidak boleh untuk dituruti majikan seperti itu. Seperti ini juga tidak boleh.
Contoh lagi yang tidak diperbolehkan lagi, ini kaitannya lagi, ini hal yang lainnya, tidak ada kaitannya dengan Natal. Namun tidak boleh juga meniru-niru atau tasyabbuh ya dengan apa-apa yang dilakukan oleh non-muslim, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh non-muslim. Tasyabbuhnya di sini bisa macam-macam bentuknya. Tadi memakai aksesoris Natal. Ada juga ini biasanya di kalangan muda-muda itu biasa menggunakan pakaian yang ada salibnya. Nggak percaya kalau anak muda biasa pakai salib. Itu biasa ditemukan pada baju jersey bola. Baju-baju bola anak-anak muda itu ada yang saking parahnya di tengah ini salib besar. Karena ini lambang klub sebenarnya. Ini lambang kesebelasan. Namun lambangnya itu pakai salib besar. Dahulu ya Nabi SAW pernah melihat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu baru masuk Islam. Ketika itu Adi bin Hatim karena nggak tahu tentang masalah ini datang di hadapan Nabi SAW, kemudian pakai salib. Ya, pakai salib seperti orang Nasrani sekarang pakai, itu pakai kalung seperti itu. Lalu Nabi SAW melihat Adi bin Hatim pakai seperti itu, Nabi SAW katakan, "Itrah hadzal wasan." Buang berhala itu. Ya, dikatakan apa? Buang berhala itu karena itu patung. Disuruh copot aksesoris atau kalung tadi yang ada simbol agama lain. Maka simbol agama lain nggak boleh dipakai, termasuk salib dan simbol-simbol yang lainnya tadi. Sama halnya juga memakai pakaian sinterklas, itu pakaiannya non-muslim, bukan pakaiannya orang muslim. Maka kalau Nabi SAW hidup kalau melihat ada muslim yang pakai sinterklas, bahkan kalau saking parahnya sudah pakai jilbab, ditutup lagi pakai topi sinterklas, disuruh pakai lagi seragam warna merah. Itu kalau Nabi SAW temukan ya Nabi hidup di zaman ini akan disuruh copot. Karena ini sudah termasuk simbol-simbol agama lain yang tidak boleh dipakai oleh orang muslim. Termasuk juga di sini yang tidak boleh diperingati itu adalah perayaan New Year tahun baru. Perayaan apa? Tahun baru. Pergantian tahun ke 1 Januari 2017. Karena tahun baru ini coba lihat hitungannya cuma 1 minggu setelah perayaan Natal. Dan kalau itu di tempat atau di daerah yang mayoritas Nasrani, setiap 1 Januari itu ada kebaktian besar sama seperti kebaktian ketika Natal. Ya, ada kebaktian besar seperti kebaktian ketika Natal. Berarti mereka anggap tahun baru itu sebagai perayaan mereka, bukan perayaan agama lain. Kalau orang muslim merayakan tahun baru, berarti sudah merayakan apa yang dirayakan oleh orang Nasrani. Ini kita itu nggak paham. Anak-anak muda juga nggak paham. Waktunya habis sia-sia tadi, nggak berkah. Nunggu pergantian tahun sampai jam 12 malam. Ketika jam 12 malam apa? Nyalakan kembang api. Petasan dinyalakan. Apalagi trompet ketika itu. Padahal trompet ini juga budayanya orang Yahudi. Karena ketika pensyariatan dahulu, pensyariatan azan, ya Nabi SAW diberikan beberapa usulan. Yang pertama dengan lonceng, mau panggil jamaah pakai lonceng, kemudian ditegur. Itu adalah adatnya atau kebiasaan orang Nasrani, tidak boleh diambil untuk panggil azan. Kemudian ada yang usulkan lagi, kalau gitu pakai trompet wahai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW katakan itu budayanya orang Yahudi. Lalu ada sahabat yang bermimpi ya bahwasanya untuk panggil jamaah ketika sholat itu dipanggil dengan kumandang azan. Maka dipanggil dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Ini baru jadi syariat ketika kita ingin memanggil jamaah saat ya sholat berjamaah itu sudah masuk waktunya. Lalu satu lagi tambahan tentang tanda hari kiamat yang ke-17. Ya, tadi kan yang 16, maaf, yang ke-15 ya, yang ke-16. Yang ke-16 banyaknya peristiwa gempa bumi. Banyaknya peristiwa gempa bumi. Ini juga tanda hari kiamat. Baru-baru ini terjadi di mana?
terjadi di Aceh. Dan 1 tahun itu bisa terjadi gempa bumi di beberapa tempat. Ya, nanti terjadi di Aceh. Sebelumnya itu sudah ada gempa-gempa bumi yang lainnya dengan skala Richter yang lebih kecil. Dan Nabi SAW itu katakan dari Abu Hurairah, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taksuru zalazilu wa yatakarrabu zaman wa tazharul fitanu wa yaksurul harju. Kata Nabi SAW, kiamat tidaklah terjadi sampai ilmu itu diangkat. Sering terjadinya gempa bumi. Dan waktu atau zaman itu terasa singkat. Dan fitnah terjadi di mana-mana. Dan seringnya terjadinya pembunuhan. Ini dikatakan tanda hari kiamat. Nah, ini sampai tanda yang ke-16 tadi. Dan insya Allah masih ada lagi pembahasan yang lainnya kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, itu saja kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأزيد أشراب الغيوم جمالا وأنور الدنيا خير الحبيب مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari. وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه